Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kita akan belajar daring ya, karena memang kondisi dan situasi pada hari ini tidak memungkinkan kita untuk bertemu secara langsung. Maka waktu yang sesingkat ini tolong kalian perhatikan, tolong kalian pergunakan dengan baik supaya tidak tertinggal pembelajaran yang kita lakukan bersama di daring ini, karena sebentar lagi kita akan bertemu dengan STS supaya materi nanti kalian lekas selesai dan kalian juga bisa belajar untuk materi STS. Sebelum kita memasuki materi yang bab kedua, karena kemarin bab sujud sudah kita bahas bersama-sama. Sekarang bab kedua, bab puasa dan ibadah-ibadah sunnah yang menyertainya. Kita baca Ummul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dengan waktu sesingkat ini mendapatkan kemanfaatan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Hadini Al-Fatihah. Oke, anak-anak, Pak Ridwan tidak akan menerangkan secara spesifik, tapi hanya sebagai dasar-dasarnya saja. Nanti kalian pelajari sendiri, karena memang pada media ini tidak seperti dengan media-media yang secara live seperti Zoom yang seharusnya, karena memang kapasitas memorinya HP-nya Pak Ridwan tidak sebesar yang HP yang mahal-mahal ya. Lebih mengerti lagi supaya kalian lebih menyimak di LKS pada halaman 21. Oke, kita mulai. Puasa ini adalah salah satu ibadah mahdhoh. Kemarin sudah saya berikan penjelasan, ibadah itu ada dua, ada ibadah mahdhoh dan ada ibadah ghairu mahdhoh. Ibadah mahdhoh seperti sholat, zakat, puasa, haji. Ibadah mahdhoh ini sesuai dengan tuntunan syariat, perintah dari Allah dan sunnahnya Rasulullah, maka kita tidak boleh lepas dari aturan-aturan tersebut sesuai dengan kaidah-kaidah fikih di dalam beberapa hal yang harus kita patuhi. Tidak boleh puasa menurut saya, puasa menurut orang tua saya. Puasa ini menurut ibadah mahdhoh yang tata caranya itu sudah tertera di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Mau tidak mau kita harus mengerjakan itu, mentaati itu. Oke, secara pengertian, secara bahasa, puasa itu adalah dari kata saum yang artinya menahan. Menahan itu adalah ngempet, ngempet itu adalah menahan. Puasa secara bahasa adalah menahan, ya. Tadi orang poso gak menahan itu berarti itu poso. Kebrol itu berarti bukan puasa. Menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, baik yang membatalkan secara syariat berupa makan dan minum, maupun membatalkan secara mengurangi pahala puasa, ya. Seperti Pak, apa saja yang membatalkan puasa? Satu, contoh ini misalnya makan dan minum secara sengaja, terus mutah dengan sengaja dan lain sebagainya, itu secara syariat. Secara hal yang mengurangi dari berkurangnya pahala puasa adalah satu, tidak bisa menahan amarah misalnya, menahan emosi, terus mendolimi seseorang, berbuat hal yang merugikan orang lain, itu secara hakikat atau secara inti dari puasa itu di situ nantinya. Oke, dari beberapa kita membahas tentang beberapa hal yang berkaitan dengan rukun saja, karena rukun itu kalau kita tidak dipenuhi maka puasa kita itu tidak sah secara syariat, secara fikih, secara syariat tidak sah.
Ada rukun, ada syarat, ada sunnah, ya. Itu harus pokok, itu harus kalian bisa membedakan rukun, sunnah, syarat. Syarat itu ada syarat sah, ada syarat wajib. Semua ibadah mahdo pasti berkaitan dengan rukun, syarat wajib, syarat sah, dan sunnah. Itu intinya di situ. Kalau kalian tidak bisa membedakan antara rukun, syarat, dan sunnah, ini sedikit kalian akan kesulitan dalam melakukan ibadah-ibadah mahdoh. Semua, baik haji, sholat, zakat, semua pasti ada rukun, syarat, dan sunnah. Ketentuan-ketentuan ini pasti akan berlaku. Ini secara pokok dan dasar. Haji ono syarate. Kalau haji malahan ada wajib haji. Kalau sholat ada rukun sholat, ada syarat sholat, ada sunnah sholat. Kita membahas puasa sekarang. Rukun puasa itu ada dua. Yang pertama niat, ya, niat puasa itu pertama niat. Bedanya puasa wajib dengan puasa sunnah. Kalau puasa wajib seperti puasa Ramadan itu menurut mazhab Imam Syafi'i kita diharuskan untuk berniat setiap malam. Ya, seperti kalian naik pujian kata tarawih itu, nah itu sauma dan lain sebagainya. Atau ketika kita sudah menyelesaikan ibadah taraweh, biasanya imam itu kadang mengajak semua jamaah untuk melafalkan niat. Di situ kita harus niat karena kita kebanyakan di Asia Tenggara ini memakai mazhabnya Imam Syafi'i. Itu yang membedakan antara puasa sunnah dan puasa wajib. Kalau puasa wajib diharuskan kita setiap malamnya itu berniat. Memang ada pendapat dari Imam Hanafi, kalau 1 bulan itu dicukupkan 1 kali niat saja. Tetapi yang lebih afdol adalah setiap hari kita berniat. Pak, bagaimana kalau lupa? Biasanya Imam kalau memang dia mengarahkan kita melakukan 2 niat dengan 2 madhab, itu biasanya meniatkan dengan dengan niati Imam Syafi'i. Kalau ini niatnya Imam Maliki. Niat tidak boleh dihilangkan karena disitulah awal dari tujuan kita beribadah. Silakan mau kemana? Dah, yang pertama niat, ya, rukun puasa ini. Rukun yang pertama nih niat. Yang kedua adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar atau subuh hingga terbenamnya matahari atau ibadah akan melaksanakan sholat maghrib. Nah, saya percepat. Setelah rukun kita membahas tentang syarat puasa. 1, Islam, pasti itu ya, Islam. Yang kedua tamyiz. Tamyiz ini adalah anak yang sudah cukup umur dikatakan dewasa. Tamyiz, balik, mukallaf itu sama, ya. Kalian jangan, Pak, bedanya balik sama tamyiz, sama saja, ya. Tamyiz, mukallaf, balik itu sama saja. Tamyiz itu kalau perempuan biasanya diawali pada umur 9 tahun keluaran darah haid itu. Sampai umur 14 tahun. 14 tahun kok tidak keluar darah haid, maka dihitung sudah akil balik. Kalau laki-laki umur 10 tahun sampai 14 tahun dengan ditandai dengan mimpi basah atau berubahnya warna pita suara. Itu syarat yang pertama, yaitu Islam, tamyiz. Yang kedua suci dari haid dan nifas untuk yang perempuan. Sing terakhir, bukan pada hari-hari yang diharamkan puasa. Hari yang diharamkan puasa itu ada 2 hari raya Iddain.
waktu Idul Fitri, nah iki wae dere kok poso haram ini non ya. Dan Idul Adha ini tidak boleh, haram ini puasa. Ditambahi dengan hari tasyrik 11, 12, 13. Ini juga diharamkan. Zulhijjah. Kurbanan nih Rek. Ya, ini tidak boleh, haram berpuasa. Ini hari-hari yang diharapkan untuk berpuasa. Ya. Sekarang kita terakhir membahas tentang syarat wajib puasa. Tadi ada syarat sah, ya. Ono syarat sah, ono syarat wajib. Apa bedanya, Pak? Syarat sah itu adalah syarat yang mengesahkan kita dalam berpuasa. Nek syarat wajib ini syarat yang wajib yang harus dipenuhi seorang dalam menjalankan puasa. Sama-sama harus dilakukan, ya. Akan tetapi dalam syarat wajib ini lebih spesifik. Seperti Islam sama, berakal, balik, mampu, ya. Mampu di sini dalam hal kemampuan fisiknya dalam melaksanakan puasa. Karena pada puasa itu ada yang namanya fidyah. Fidyah itu dikenakan pada orang-orang yang tidak mampu dalam fisik, misalnya orang yang sudah tua renta atau ibu yang sedang menyusui atau hamil. Di situ ada fidyah, ada qadha. Nanti kita bahas setelah ini ya. Kita spesifiknya mungkin supaya tidak terlalu panjang. Ini saja buat materi dasar supaya kalian tetap belajar ya. Itu saja, ada syarat sah, syarat wajib dan rukun. Tolong tetap belajar anak-anak, tolong tetap berada di rumah, jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada diri kalian. Tetap mengikuti aturan info-info yang dari madrasah kalian akan terima. Mudah-mudahan kita disegerakan kembali pada kondisi normal. Sekian dari Pak Ridwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.